Ya, bikin story. Cek Mbak Anissa, ada berapa mahasiswa kelas D? Ya bentar saya aku berapa? 49. 49, oke. Masuk mas. Mas tambah. Kalau ada 30 lebih baru tak mulai ya. Belum ada separuh. Rio Pepi. Ada yang suka ke pantai? Nah, bisa kasih pantai. Biar enak dilihat. Ada yang belum mandi? Siapa yang belum mandi? Saya, Pak. Ada yang belum makan? Belum makan. Nah, saya cek presensi di SIA-nya dulu. Dalam kok. Di SIA yang sudah terisi 49 mahasiswa. Betul ya, Pak ya? Iya, Pak, betul. Saya isi semua, Pak ini. Yang di Google Classroom, bentar saya cek. Kalau misal tadi belum bisa, nanti coba lagi. Lu? Iya Pak, aku kelas Pak. Pendataan terima jenengan Pak. Mbak koran Pak. Yang di Google Form sudah ini. 47 mahasiswa yang sudah masuk yang di Google Form. Yang di nanti yang lainnya yang belum kurang 2 berarti. Ini bisa menyusul. Yang di presensi classroom nggak saya tutup ya ini ya. Istilahnya apa? Nanti pun bisa. Yang penting wajib isi. Oke. Sudah kita mulai.
26 tambah berapa lagi nih yang datang? 7. Laila Nur, Ani, Nisa, Kayati. Oke, udah 30. Cek. 31, yang lainnya nggak ada. Nggak ada yang masuk lagi. Oke, kita mulai sih sambil nunggu teman yang lainnya. Nunggu kurang 20 orang ya. Kurang 18 orang. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aryo. Saya yang mengampu untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan ya di UKH Prodi Keperawatan. Sambil saya share materi ya. Oke, perkenalan dulu. Oke, slide saya masuk. Bahasa kelihatan slide saya masuk. Masuk, Pak. Oke, Mbak Yola masuk ya. Oke, makasih. Oke, Masuk, kita Pak. mulai. Masuk, Pak. Iya, makasih. Oke, ini. Jadi nama saya ini, nama lengkap saya Kresna Aryo Tribawa. Boleh dipanggil Pak Aryo, boleh. Mas boleh, Om boleh, jangan dipanggil Pak D, jangan dipanggil Mbah. Terlalu tua itu nanti. Oke. Kemudian ya tentang saya dikit aja. Saya tinggal di Klodran, Colomadu. Ada yang dari Colomadu? Depan pintu tol Solo. Nah, saya dari situ. Yang terpenting ini aja, silakan teman-teman simpan nomor HP saya. Kalau nanti ada yang mau bertanya melalui WhatsApp atau misalkan setelah selesai mata kuliah ini ada yang masih bingung mau pakai aplikasinya apa, nah nanti bisa boleh tanya saya. IG nggak penting. Nah, mau ngikuti nggak ya nggak masalah. Oke. Sekolah saya dari Kendal, SD-nya Semarang. Ada yang pernah di Kendal? Mungkin saya di arah sana, Pantura. Kemudian SMP saya di Purwokerto, Ngapak-Ngapak, Banyumas. Nah, SMA-nya saya di depan Polresta Solo, Manahan, SMA 4. S1-nya saya ambil ekonomi UNS, S2 TI, Teknik Informatika. Agak melenceng. Oke. Kemudian mungkin kalau punya teman-teman di kampus lain, mungkin juga beberapa kenal sama saya. Kalau ada yang temannya di kampus Mambuhal Ulum, ada yang di STIS, saya mengajar di sana juga. Nah, kemudian di UNS ataupun di beberapa tempat. Kemudian ada juga di lembaga pendidikan Istibank juga ada, mungkin yang pernah lewat Istibank. Ini yang mengeluarkan sertifikat komputer uji komnya. Jadi kebetulan saya yang mengeluarkan surat izin untuk kompetensi komputer. Kebetulan juga kampus Kusma Usahadah bekerjasama juga dengan Istibank juga. Jadi nanti teman-teman sesuai kebijakan dari kampus di akhir akan mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman akan mendapatkan sertifikat
biar nggak repot-repot misalkan setelah lulus kuliah S1 keperawatan teman-teman nanti harus kursus buat nyari sertifikat komputer, nah itu kan kerepotan. Nah ini pihak kampus kerjasama dengan SD-Bank, kebetulan saya yang sebagai penguji kompetensi komputernya, teman-teman nanti bisa langsung dapat. Tapi dari kampus kebijakannya nanti teman-teman bagi yang mau mengambil sertifikat, istilahnya mau dapat sertifikat komputer dikenakan administrasi 50.000 itu. Sertifikatnya seperti itu. Jadi, kalau saya anggap sih itu murah banget sih. Kalau yang di kursus-kursus itu kan 300-400 karena ini berhubung istilahnya kerjasama. Kemudian berhubung juga saya di salah satu tutor di SD-Bank sebagai salah satu pemilik uji komnya. Nah, dimanfaatkan istilahnya kerjasama dengan kampus Kusma Wisada dimudahkan. Saya juga mengajar di beberapa tempat lainnya. Oke. Nah, Kopassus saya juga mengajar ya terkait dengan komputernya dan lain sebagainya. Oke, saya bercepat. Terkait sistem pembelajarannya yang akan kita jalani, kita kurang lebih nanti ada 21 pertemuan. Banyak. Jadi dalam 2 bulan dijadwalkan kita sepekan kurang lebih 3 pertemuan. Makanya jadi ada 21 pertemuan, sangat padat. Jadi teman-teman silakan. Bentar, ada yang masuk. Nah, ada yang masuk lagi. 35. Oke. Jadi 21 pertemuan nantinya. Jadi teman-teman kurang lebih nanti saya sebagai pengampu utama dibantu juga dengan nanti di pertengahan kurang lebih dibantu teman saya ada nanti Pak Nur dan Pak Arif yang juga akan mengampu terkait praktek juga nanti. Oke, saya percepat. Ini pedoman nilai, ada presensi, makanya diminta mengisikan SIA, kemudian soft skill teman-teman juga dibahas nanti di situ. Ada praktek, makanya nanti di akhir tahun pertengahan teman-teman ada ujian praktek, jadi untuk sertifikat komputernya juga. Nah itu. Oke, ini materi perkuliahan kita yang akan kita bahas dari awal sampai akhir nantinya adalah terkait ada teori sistem informasi keperawatannya, kemudian oke, ada yang masuk lagi. Mas Azriel Akbar masuk, monggo silakan. Oke, berikutnya ada setelah teori sistem informasi keperawatan ada materi terkait Office. Nah, Office-nya saya rasa teman-teman sudah pernah dapat semua ya kalau Word ya. Di SMP atau SMA saya rasa sudah dapat. Tapi yang Word yang kita tekankan apa di sini? Word yang kita tekankan adalah terkait nantinya penulisan laporan. Jadi teman-teman bagaimana membuat tugas akhir. Kalau mungkin saya sedikit tanya, ada nggak teman-teman yang sudah pernah membuat daftar isi otomatis? Ada yang bisa nggak? Kira-kira? Siapa yang pernah coba? Mbak Yola, Mbak Anissa pernah bikin daftar isi otomatis? Sama ini bikinnya apa? Pakai manual. Titik-titik-titik. Manual, Pak. Iya, titik-titik ngusak keyboard. Nah, keyboardnya jebol nanti pakai titik-titik. Diketik terus. Nah, kita nanti bisa pakai yang otomatis dan juga dihubungkan nantinya. Jadi kalau selain daftar isi kan yang terhubung adalah dengan nomor halaman. Nah, biasanya hanya yang aku bisa bikin daftar isi titik, tapi tidak bisa menghubungkan dengan nomor halaman. Misalkan ada 100 halaman, Anda membuat 100 halaman laporan, skripsi. Nah, ada nomor Romawi, ada nomor 1 dan seterusnya. Bab misalkan di halaman bab 1 di halaman 20, bab 3 misalkan di halaman 50. Nah, sama pembimbing Anda, kemudian di halaman 80 misalkan disuruh merevisi. Nah, kemudian tambah jumlah halamannya. Nah, yang tadinya bab 3 ada di halaman misalkan 50, kemudian berganti jadi halaman 70. Kalau yang masih manual, biasanya kita nyari-nyari lagi, buka halamannya, diganti manual, ketik gitu kan. Tapi kalau yang pakai otomatis, nanti sudah otomatis. Ketika itu bertambah, berubah nomor halamannya, di bagian daftar isi langsung otomatis juga berubah. Tinggal diklik, berubah langsung. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari juga nanti terkait di Word, salah satunya seperti itu. Ataupun
contoh ada tombol cepat misalkan. Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak ini? Coba saya kasus saja. Kalau misal teman-teman ada 100 halaman, kemudian ingin masuk ke halaman 75, caranya gimana? Ada yang tahu nggak di MS Word? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di-scroll. Ya, di scroll. Pakai mouse, scroll mouse, rusak kayak mouse ke kelamaan. Ada cara cepat. Jadi di keyboard kita ini, keyboard yang mungkin laptop teman-teman punya itu, kan ada A sampai Z hurufnya. Nah, itu teman-teman bisa pakai sebenarnya. Jadi Ctrl A sampai Z itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Contoh lah Ctrl G. Nah, ini yang kita pakai nanti. G itu kan istilahnya go. Jadi ke halaman berapa. Jadi teman-teman tinggal tekan Ctrl G, isikan halaman 85 itu langsung buka. Nah, itu cara cepatnya. Nanti bisa teman-teman googling lah buka tombol cepat di MS Word, Excel, dan lain sebagainya itu beda-beda. Ya, ada cara cepat. Bisa teman-teman manfaatkan. Contohnya itu untuk yang Word. Agak percepat. Kemudian masuk ke Excel. Nah, Excelnya apa? Terkait nanti juga untuk teman-teman statistik, kemudian bagaimana mengatur min, median di laporan penelitian misalkan. Nah, itu juga nanti kita pelajari itu. Kemudian ada PowerPoint, Publisher, bagaimana membuat desain Publisher, kemudian akses. Ada yang pernah pakai akses, mungkin ada yang dari jurusannya RPL dulu pasti pernah pakai akses. Nah, terkait dengan database, Anda bikin form di rumah sakit kan biasanya pakai form. Nah, itu nanti teman-teman akan pelajari ini juga. Singkat. Kemudian ada materi tambahan juga dari kampus terkait desain grafisnya. Saya nggak mewajibkan teman-teman pakai Corel, Photoshop, karena zaman sekarang banyak. Pakai PowerPoint pun bisa. Jadi saya nggak mewajibkan teman-teman install di komputernya, Pak, aku nggak punya softwarenya. Nah, itu kan merepotkan teman-teman juga. Tapi kalau mau menginstal juga boleh, silahkan. Nah, bagi teman-teman memudahkan. Jadi bebas, saya nggak mewajibkan pakai Corel, Photoshop, ataupun yang lainnya. Mau pakai PowerPoint pun boleh, yang mudah. Karena PowerPoint pun teman-teman bisa desain logo, bisa desain pamflet, bisa bikin stiker, bisa bikin animasi pun bisa. Kalau tahu caranya sebenarnya sih. Itu. Kemudian ada video editing, pakai PowerPoint pun bisa. Atau pakai Movie Maker, yang downloadnya kecil. Dan juga nanti terkait dengan YouTube, sesuai dengan RPS-nya. Jadi di-upload di YouTube juga. Nanti teman-teman diminta membuat sebuah video terkait kesehatan lah, istilah seperti itu. Nah, karena berhubung, kalau biasanya saya kelompok, karena berhubung ini pandemi, teman-teman sendiri, yaitu nanti teman-teman individu ini yang upload YouTube nanti juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak. Saja. Tidak ada? Bisa dipahami ya. Jadi intinya untuk yang awal tadi adalah nanti teman-teman juga dapat sertifikat. Untuk masalah administrasi nanti kembali ke teman-teman, mau di akhir semester depan atau apa itu nggak masalah, yang penting koordinasi dengan pihak prodi aja. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke perkuliahan. Nah, sudah berapa orang ini? Baru 36, 38. Banyak banget yang belum masuk. 10-an belum masuk. Kemana kira-kira? Nggak bisa masuk atau gimana? Sinyalnya, Pak. Sinyalnya, Pak. Oh, sinyal ya. Oh. Mbak siapa ini? Mbak Anissa dari mana ini? Solo atau dari mana? Maaf, Pak. Teman-teman nggak bisa masuk, tapi harus pakai password. Tadi yang kelas sebelumnya dari NTT dan lain sebagainya banyak juga. Oke, kita mulai lanjut. Saya share. Masuk ke materi sekarang. Materi kuliahan singkat. Nah, saya share. Kita masuk ke materi dasar. Ini juga sudah saya masukkan di Google Classroom dan juga saya masukkan di SIA-nya di kampus. Materi sudah ada, bisa teman-teman nanti unduh juga. Tapi nanti terkait dengan ini ada tugas dikumpulkan di Classroom. Teman-teman resume apa yang saya sampaikan. Nah, bisa teman-teman tambahi dan lain sebagainya. Oke, saya ingin tahu sejauh mana teman-teman meresume hal istilahnya apa ya, apa yang sudah saya sampaikan. Oke, dipahami sampai mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan.
terkait pengantar teknologi informasi di sesi 1 ini. Apa sih itu teknologi informasi kan seperti itu. Gambarannya biasanya tahunya apa? Tahunya paling gampang. Komputer. Nah, bayangannya kan teknologi berarti komputer kan seperti itu. Misalnya itu. Enggak mau ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi apa itu komputer gambarannya? Kalau yang zaman dulu kan kita form pakai kertas biasa, ngetik ya pakai mesin ketik, telepon pakai telepon biasa, kemudian edit, motong dan sebagainya pakai gunting dan sebagainya. Nah, ini zaman sekarang kita sudah dimudahkan. Jadi komputer juga bisa untuk mengedit sesuatu, bisa memotong sesuatu, motong video, motong gambar, kemudian juga bisa menghapus suatu file, menambahkan, nah contohnya itu. Intinya adalah sesuatu yang memudahkan kita. Nah, awalnya tentang teknologi informasi ini adalah terkait dengan perhitungan aritmatika. Jadi dipakai untuk menghitung-hitungan 1 kali berapa dan sebagainya, jarak tembak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah terkait teknologi informasi. Karena apa? Komputer ini munculnya di generasi awal. Generasi awal ini ya gambarannya. Generasi awal, ada yang masuk lagi bentar. Admit. Nah, seperti ini, Anda bisa googling, bisa juga buka di YouTube. Ukurannya sangat besar di generasi awal. Komputer ini ukurannya setengah lapangan bola. Kalau bisa teman-teman googling, buka, boleh. Nah, ini satu komputer. Memakai berbagai macam perangkat seperti ini. Mau mindah rekoso. Nah, mau mindah repot. Ukurannya setengah lapangan bola, kan seperti itu. Karena makanya di awal komputer itu disebutnya adalah big komputer besar, menghabiskan tempat. Ini dipakai ketika untuk perang dunia. Dan baru ketika itu berhasil dipakai untuk sebagai kalkulator. Setengah lapangan bola menghabiskan 500 mil kabel dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman browsing sendiri aja nanti. Nah. Kemudian jangka hitungnya juga lama. Kalau teman-teman langsung hafal 5 kali 5, 25 cepat. Nah, ini 5 kali 5 masih nunggu tek 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 berapa sekian detik lama. Nah, baru muncul hasilnya kelamaan. Itu. Kemudian muncul ENIAC yang berikutnya, masih di komputer juga. Kemudian, tapi agak lebih cepat. Nah, muncul generasi yang berikutnya. Nah, generasi berikutnya muncul karena apa? Karena adanya ide. Idenya apa sih? Nah, idenya apa? Yang pertama, idenya adalah mereka ingin komputer itu beratnya dan ukurannya, beratnya tidak lebih dari setengah ton, ukurannya tidak lebih dari lapangan bola. Nah, pengennya kecil, bisa muncul di tangan. Gambarannya seperti itu. Dan terbukti zaman sekarang. Komputer di tangan, pakai HP bisa. Teman-teman ngetik pakai HP bisa. Bikin laporan pakai HP bisa. Bikin nulis laporan pakai handphone, Google Doc bisa. Males nulis, bisa pakai voice. Mungkin yang pernah nyoba, bisa. Nah, otomatis nulis. Nah, Anda ngomong, udah muncul di layar ngetik sendiri. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan. Teknologi zaman sekarang. Kemudian muncul ide keduanya. Ide kedua apa? Seperti gambaran ini. Satu orang tapi bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Nah, ini kan itu. Jadi mengharapkan sesuatu yang masalah besar itu bisa diselesaikan meskipun kita dalam keadaan sibuk. Sesibuk apapun bisa selesai. Contoh lah ya gambarannya paling gampang. Teman-teman misalkan dapat tugas dari dosen A. Misalkan bikin laporan makalah 10 halaman. Kemudian, padahal aku malam ini sudah deadline mau nonton video ini drama Korea. Wah, harus download dulu. Kemudian, aku juga istilahnya pengen sambil ngopi. Nah, kemudian juga bikin laporannya Excel Pak A misalkan, tugasnya Pak B. Nah, ini bisa teman-teman jalankan sekaligus.
Misalkan kalau yang masih pakai wifi-nan di warung kopi, karena kebetulan sekarang masih pandemi, teman-teman masih di rumah, ya dikerjakan di rumah. Kalau yang kemarin-kemarin waktu di kos-kosan atau ngumpul bareng teman-temannya di warung kopi, sambil wifi-nan ngerjain tugas bisa. Sekaligus download, sekaligus apalagi, sekaligus download, sekaligus ngerjain tugas, sekaligus nonton video bisa. Nah, dalam sekaligus hal. Ini contohnya itu. Kemudian masuk apa? Di harapannya kan dari situ ide-idenya adalah bisa nantinya muncul desain pesawat dan peluru kendali karena itu ketika masa Perang Dunia. Kemudian bisa memecahkan kode rahasia. Sekarang semua sudah terwujud. Nah, dan bisa memprediksi suatu kasus. Contoh kalau prediksi suatu kasus ya, kalau ada bola misalnya contoh, klub Madrid ketemu misalkan Barcelona, menang Madrid misalkan 4-1. Nah, kemudian Juve ketemu misalkan Barcelona, menang Juve 3-1. Nah, nantinya dari situ bisa dimunculkan prediksi suatu kasusnya yang menang mana dan lain sebagainya. Itu contoh prediksi. Nah, lanjut berikutnya. Lalu di ide ketiga. Ide ketiga itu apa? Jadi di ide ketiga ini diharapkan komputer ini ataupun teknologi ini bisa seperti manusia, bahkan menggantikan manusia. Contohnya apa? Paling gampang kalau teman-teman pakai Google lah ya. Teman-teman pakai Google di situ, teman-teman misalkan mau nyari ya, mau browsing atau mau search, nulis Universitas Kusuma Husada, nulisnya Univ Kusum Husat misalkan, salah. Anda bisa coba disalah kayak nggak apa-apa. Di bawahnya akan muncul pemberitahuan kan. Ada apa di situ? Ada notifnya. Apakah yang dimaksud Universitas Kusuma Husada kan bisa seperti itu di Google kan. Nah, itu contoh. Jadi dia berlaku seperti manusia. Bisa untuk hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah, intinya kan di situ, ide ketiganya. Oke. Itulah ide-ide dari dimunculkannya teknologi informasi. Kemudian muncul setelah generasi tadi satu berkembang dengan ide-ide itu muncullah generasi kedua. Komputer agak lebih kecil di tahun 71. Ini komputernya masih standar seperti ini. Pindah-pindah sudah bisa. Tapi yang banyak kan masih punya hanya perusahaan-perusahaan besar. Kemudian berkembang lagi generasi ketiga agak lebih kecil juga lagi. Tapi harganya juga masih mahal. Yang pakai hanya bisa perusahaan besar. Generasi ketiga. Dan mulai masuk ke generasi keempat, nah ini mau mulai masuk ke generasi rumah tangga tahun 80-an. Mungkin kakek, apa ya, mungkin orang tua Anda, bapak-bapak, ibu Anda mungkin Anda pernah pakai. Nah ini, dengan model personal komputer ini, prosesor. Nah zamannya kita, ini kita lewati, ini modelnya Apple. Nah zamannya kita adalah ultra to super zaman sekarang. Jadi teman-teman sudah dimudahkan adanya server. Contoh di kampus, kalau teman-teman ada sistem informasi akademiknya, data teman-teman ada di situ. Teman-teman mau ngisi presensi, mau lihat materi, lihat nilai, ya kan dari situ. Nah, tapi itu semua tersimpan di servernya Kusuma Husada. Nah, contoh itu. Contoh lagi paling misal, kalau teman-teman ingin, misalnya nih teman-teman, Pak, aku ingin memanfaatkan server ini bagaimana? Atau teman-teman, Pak, aku mau kasus saja ini, memanfaatkan awan. Apa itu awan? Tempat nyimpen, maksudnya kan. Teman-teman kan sudah punya email semua ya, Gmail ya pastinya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu, bisa nyimpan file teman-teman di Gmail. Bisa pakai Dropbox, bisa pakai Google Drive, dan lain sebagainya, ada banyak tempat penyimpanan. Nah, contoh seperti itu. Jadi jangan sampai, ini pengalaman aja, mungkin buat kakak tingkat Anda, atau dari kakak tingkat Anda, kemudian dari kampus-kampus lain, banyak itu mahasiswa yang misalnya di semester akhir, skripsi, TA, Pak, maaf saya belum bisa nemuin ya, kenapa? Alasannya, karena tadi, dia hanya nyimpennya di flash disk bisa hilang, kemudian nyimpen di laptop bisa rusak. Alasannya bisa seperti itu umumnya. Nah, kenapa nggak disimpan di Google Drive ataupun di Dropbox dan lain sebagainya? Itu bisa teman-teman manfaatkan sejak sekarang kalau bisa ya. Jadi biar aman data-data Anda. Meskipun komputer rusak,
ataupun flash disk hilang, data Anda masih ada di situ. Bisa secara online dibuka. Nah, tugas kuliah ataupun materi kuliah bisa dipelajari di situ. Yang penting ketika nanti teman-teman bikin skripsi juga, contoh seperti itu. Oke, ini contoh terkait dengan server tadi, tempat penyimpanan. Berikutnya, nah ini lari ke multicore yang berikutnya, saya skip aja. Nah, yang ini, generasi sekarang adalah generasinya software. Di awal dulu masih membahas software hardware biasa, kayak dock dan lain sebagainya. Kemudian di era berikutnya muncul multi-user, jadi aplikasi bisa dipakai beberapa orang. Kemudian muncul lagi micro era, Office aplikasi yang teman-teman pakai. Nah, itu kan eranya Office. Makanya Office ada macam-macam, ada Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, mau pakai Office untuk Visual Basic, untuk aplikasi yang lainnya banyak. Nah, ini ada banyak. Kemudian Office Visio dan lain sebagainya. Itu adalah perkembangan dari aplikasi ini. Multimedia, bahkan bahasa pemrograman. Dan sekarang masuknya di modern era, perusahaan memakai aplikasi dari awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman ke rumah sakit, ketika masuk, nah itu semua sudah pakai aplikasi, pendaftaran sampai pembayaran di bagian SDM dan lain sebagainya sudah dari hulu sampai hilir sudah memakai aplikasi software, terhubung semuanya. Oke, ini gambarannya seperti itu. Mungkin Anda pernah dapat lihat ini adalah apa namanya pager ya zaman dulu. Jadi kalau sudah pernah nonton video yang dokter-dokter tahun 90-an, nah pakainya pager ini. Jadi ketika ada yang sakit akan mulai pemberitahuan, ada bunyinya. Nah ini hanya pemberitahu dan lain sebagainya telepon ini. Ini perkembangan. Nah terkait IT ini adalah sangat kompleks. Nah, jadi ada database. Ada juga yang meremote, mau lihat, mau monitor, ada penggunanya, bisa melalui mobile, mau pakai perangkat apapun juga bisa. Jadi sangat luas IT itu, sangat kompleks. Kemudian terkait dengan area IT-nya, jadi IT ini bisa dipakai semua orang, anak-anak bisa, perempuan, orang tua, dan lain sebagainya bisa, untuk memudahkan. Bahkan di semua sektor, di rumah sakit, rumah tangga, anak-anak untuk pembelajaran, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, di semua tahapan, dari awal perusahaan sampai akhir, dari pendaftaran sampai pembayaran, dan lain sebagainya ada di situ. Nah, makanya kenapa teknologi informasi adalah intinya disebut sebagai untuk memudahkan kita, intinya adalah menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan masalah manusia, menyelesaikan tugas kita. Misalkan, ada yang baru masuk juga. Nah, komplit 49. Nah, dengan komputer atau apapun, nggak masalah. Jadi, intinya teknologi informasi itu adalah peralatan untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan tugas kita, baik dengan komputer ataupun dengan yang lainnya, handphone dan lain sebagainya juga bisa. Atau kalau yang IT-nya di rumah sakit, misalkan pakai apa namanya, yang untuk tensi itu apa? Tensi elektrik dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, itu contohnya. Nah, zaman sekarang. Intinya di situ. Jadi juga bagaimana manusia dan komputer ini kita dapat menyelesaikan tugas di sudut IT itu. Kemudian usernya macam-macam. Bisa sebagai user penggunaan dan sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, ada user sebagai admin dari pihak kampus, nah kan macam-macam. Kemudian komputer itu sendiri sebagai teknologinya, nah, ataupun alat-alat yang lainnya. Oke, ini terkait dengan materi IT dasar, nanti bisa teman-teman kembangkan. Nah ini contoh kan, kalau zaman dulu masih pakai model pompa untuk apa namanya tensi. Nah, kalau sekarang udah pakai yang model tinggal ditaruh, sudah langsung muncul hasilnya. Nah, ngantri langsung 3 orang sudah mudah. Terakhir saya pernah nyoba di Hermina. Nah, jadi lebih mudah antrian 10 orang, 50 orang, sekali maju 4 orang, langsung ditensi, cuma ditaruh. Istilahnya susternya ataupun perawatnya nggak perlu istilahnya ngitung satu-satu, nggak perlu pompa, nah itu sudah langsung muncul hasilnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut, terakhir, ini bisa teman-teman pelajari terkait IT, jadi adalah yang berhubungan dengan keperawatan.
ini bisa teman-teman baca, tinggal teman-teman resume. Sampai sini ada pertanyaan, boleh silakan karena waktu tinggal sedikit, tinggal 2 menit ini. Ya. Ada pertanyaan boleh, silakan lambaikan tangan, bertanya. Jadi nanti yang masuk akan muncul di data partisipan namanya siapa aja. Tiwi belum diganti, Santika belum ada NIM-nya, Safitri belum ada NIM, Putri belum ada NIM-nya juga, Lucy, kemudian siapa yang belum ini? Amalia, Mbak Amalia belum ada NIM, Mbak Anggita, Mbak Sekar, Mbak Alvina, nah, yang belum nanti di NIM. Oke, kita mulai saja sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini adalah masuk pertemuan terakhir untuk mata kuliah Sistem Farmasi Kesehatan, Keperawatan, maaf, SIK di semester 2 ini ya, berarti ya maksudnya. Semester 2. Teman-teman, kemudian di pertemuan terakhir kali ini kita masuk materi terkait aplikasi membuat sebuah leaflet ataupun brosur. Jadi nanti yang umumnya dipakai yaitu dengan CorelDRAW biasanya. Kalau nanti di sertifikat juga terkait dengan desain. Tapi juga bagi teman-teman nantinya yang tidak mempunyai CorelDRAW, kita juga mencontohkan nanti penggunaannya dengan MS Word yang paling mudah di situ. Oke, kita share screen, kita contohkan dulu. Bentar. Oke, bentar. Nah, ini saya share screen contoh untuk, nah ini contoh desain-desain leaflet jadi terkait kesehatan. Contoh di sini adalah adanya brosur seperti ini. Jadi ada brosur bisa untuk marketing juga. Cek brosur untuk marketing bisa, kemudian brosur untuk menginformasikan terkait sebuah perusahaan, kemudian leaflet ataupun brosur ini juga bisa berfungsi sebagai sarana informasi untuk menginformasikan terkait kesehatan, misalkan tentang pencegahan stunting, kemudian DBD, kemudian misalkan terkait dengan pencegahan COVID, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh desain model leaflet ataupun brosur. Biasanya dibagi 3 bagian seperti ini. Nah, ini pada umumnya. Nah, nantinya kita bisa membuat desain bebas. Ini yang saya mau contohkan adalah menggunakan CorelDRAW yang pertama. Yang pertama kali CorelDRAW. Nah, di
contoh lainnya adalah seperti ini. Ini juga bisa dibuat. Jadi ada desain-desain. Intinya di awal kita membuat desain untuk background-nya dulu. Baru kalau juga kita sudah mendapatkan temanya, tinggal kita mengisikan tulisan-tulisannya di situ di dalamnya. Bisa dimasukkan gambar, kemudian tulisan terkait informasinya di situ. Nah, ini. Oke, ini saya close dulu. Ini kita masuk pencontohan dengan Corel Draw. Di sini. Intinya di sini, kalau menggunakan Corel Draw, jadi intinya adalah model lembar kerjanya landscape atau memanjang. Maka kita rubah dulu di sini modelnya landscape. Kemudian model kertasnya A4 ataupun pakai yang F4. Nah, itu tergantung di sini bisa diganti-ganti. Nah, setelah itu kita buat desain background-nya yang menarik. Misalkan, oh aku mau warnanya di sini apa? Nah, ini bisa diganti. Atau kalau mau mengganti di bagian warna langsung, warna background, ini juga bisa diatur di layout. Sama nanti kita penggunaannya di layout untuk yang Word. Nah, kemudian bisa diganti di sini, page background-nya apa, mau warna apa, ini di Corel seperti ini. Misalkan saya mau warna biru. Nah, ini bisa diatur. Kemudian setelah itu kita tambahkan background-background yang menarik. Nah, atau tentunya mau dibagi 3 dulu boleh. Nah, bagi 3 bagian. Nah, kemudian dibuat rectangle-nya di sini. Nanti untuk pembatasan. Seperti ini bisa. Kalau mau dibagi 3, tinggal di copy paste. Kalau di Corel bisa klik kiri, kemudian tahan, tekan klik kanan. Nah, ini di Corel Draw. Tinggal nanti disesuaikan posisinya. Seperti ini. Nah, pembagiannya. Kemudian kan dibagi 3. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan background-background yang menarik lainnya. Boleh dengan cara buat elips, kemudian dipotongkan. Seperti ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini diseleksi dua-duanya. Kemudian dipotong dengan di atas ini. Ada trim. Nah, ini tinggal teman-teman jadikan background nantinya kasih warna yang sesuai apa. Misalkan mau warna apa. Hijau seperti ini boleh. Dihilangkan garisnya juga boleh. Taruh di mana posisinya juga bisa. Sini misalkan. Nah, sebagai background. Di copy paste. Taruh di atas boleh. Nah, bebas kreasi teman-teman nantinya. Bisa taruh ke belakang. Kontrol ditahan, kemudian page down di keyboard Anda. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Kemudian mau ditambahkan yang lainnya juga boleh. Kasih garis-garis, garis miring, atau ini mau dibuat warna hijau seperti ini, ditaruh di mana juga boleh. Sebagai hiasan aja. Hiasan background. Jadi kita bisa membuat background sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan teks-teks yang kita inginkan. Oh, saya cukup dengan warna-warna ini. Atau misalkan kurang menarik, nah Anda tambahkan background-background yang lainnya boleh. Nah, intinya di sini untuk pembuatan 3 bagian. Kemudian untuk pembuatan teks. Kalau pembuatan teks ada di sini text tool. Jadi kita bisa klik di text tool ini, klik kiri. Kemudian bisa di-drag dari sini. Drag-nya gini, klik kiri, ditahan, di-drag. Nah, ini adalah untuk pembatasan teks.
Tapi kalau hanya nulisnya hanya sedikit aja, tinggal diklik, klik kiri langsung tulis. Nah, ini biar tanpa pembatasan. Kalau yang ini. Tapi kalau mau yang dibatasi ya kita drag di sini. Dari sini ke sini. Misalkan. Nah, kita batasi sekian. Misalkan gini. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan nantinya. Sesuaikan aja. Misalkan di sini. Nah, ini batas teksnya di sini nantinya. Tinggal bisa dipanjang pendekkan. Teman-teman bisa isikan. Nah, tulisannya apa, terkait apa di sini nantinya. Nah, misal terkait kesehatan, bolehlah. Teman-teman mau isikan tulisannya apa, terkait misal apa yang sekarang ya, terkait COVID misalkan ya. Misalkan kita kopikan di sini. Nah, ini kita lakukan, kita contohkan, kita taruh di tengah, center sini. Tulisan kita sesuaikan ukuran, warna, dan lain sebagainya bisa dipilih. Sebagai judul utama misalkan. Hilangkan. Seperti ini bisa. Ini kan virus corona. Nah, tulisan dan lain sebagainya bisa ngikut. Warnanya bisa diganti. Bisa mau warna putih ya, atau warna kuning. Kita klik di sini. Garis tepinya misalnya mau diisikan boleh. Nah, seperti ini bisa. Ini contoh. Oh, kurang menarik warnanya, bisa diganti-ganti lagi di bagian perubahan warna di sini. Nah, sebelah kanan ini adalah untuk merubah warna sesuai yang diinginkan. Misalkan saya mau butuhnya putih, kemudian garis tepinya hitam, berarti klik kanan warna hitam. Warna hitam ini diklik kanan. Kalau warna tepi, warna dalam pakai klik kiri di mouse-nya. Nah, seperti ini. Ketebalan garis tepi bisa diatur juga di bagian penulisan nantinya. Atau mau tetap segini juga tidak masalah. Nih, lakukan 5 hal, hentikan virus corona. Oke. Kemudian baru bisa dimasukkan gambar ataupun teks-teks yang lainnya bisa ngikut. Teman-teman lakukan. Misal yang ini, tambahkan teks, apa baiknya ya. Ini di rata kiri, misal seperti ini boleh. Nah, ini kasih tulisan biasa. Ukurannya dikecilkan. Jadi kira ngopo-ngopo. Nah, seperti ini Orang boleh. ngopo-ngopo. Kemudian Ya kan kasih ribut warna tok. boleh. Warna putih. Tak terlalu mengganggu, garis tepinya bisa dihilangkan. Nah, contoh seperti ini. Disesuaikan. Di jarak. Kalau tulisannya terlalu mengganggu, bisa diganti model-modelnya. Disesuaikan, misalkan ini. Nah, ini juga batasnya bisa kita geser-geser. Batas tulisan di sini. Nah, ini kan. Nah, geser ke kanan juga bisa. Nah, misalkan ini. Ini belum masuk. Nah, ini.
Ini bisa kita atur. Mau rata mana juga bisa kita atur. Justify misalkan. Ini adalah contoh-contohnya. Ini contoh pembuatan brosur menggunakan CorelDRAW. Nah, ataupun untuk pembuatan pamflet. Nah, tinggal teman-teman isikan teksnya dan lain sebagainya dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, ini terkait penggunaan CorelDRAW. Cara nyimpan bagaimana ya? Tinggal save biasa. Save, kemudian nanti pilih yang CorelDRAW, selesai. Ini terkait dengan penggunaan CorelDRAW. Ada pertanyaan sampai sini penggunaan CorelDRAW? Kalau tidak, mungkin kita lanjut ke penggunaan yang MS Word yang teman-teman semuanya punya. Boleh yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Any question? Mbak Amanda nggak bertanya, Mbak Ismia, Mbak Salsabila, Mbak Katrina, nggak ada pertanyaan? Oke. Baik, Pak, Mas. mau bertanya. Iya. Siapa ini yang bertanya ini? Itu buat aplikasinya boleh, buat aplikasi, buat website-nya boleh selain Mismi sama CorelDRAW sama PowerPoint. Kalau untuk kali ini saya batasi dua ini, yaitu boleh pakai Corel, boleh pakai MS Word. Nah, untuk yang pertemuan terakhir ini. Pakai MS Word boleh aja. pakai PowerPoint sama Word dokumen, Pak. Pakainya nggak pakai PowerPoint. Kita pakainya MS Word atau pakai ini. Pakai MS Word atau pakai CorelDRAW. Itu terkait penggunaan pembuatan leaflet ya ini ya. Pembuatan leaflet. Itu. Karena kita untuk membagi 3 bagian ini. Ya, Mbak Taila ya. Bristiana. Terima kasih pertanyaannya. Anak Tila, Pak, bacanya biasa aja. Ya, Bristiana. Tila. Gitu. Ya. Ya. Oke. Makasih. Baik, kita lanjutkan. Kalau Corel bisa dipahami, kita masuk ke yang berikutnya, penggunaan di MS Word. Bagaimana sih kita mendesainnya? Seperti pada umumnya lah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan MS Word. Tinggal saya share screen aja. MS Word ini, oke. Masuk ke blank dokumen. Share screen saya masuk. Masuk ya? Masuk Mas Huda, share screen saya. Masuk, Pak. Masuk, oke. Masuk, Pak. Wah, Mas Huda itu ya YouTuber. Oke, baik lanjut. Nah, di MS Word, ini terkait penggunaan MS Word, kita langsung aja atur di batasnya, ini bisa dikecilkan, batasnya ini juga bisa, rataannya, nggak usah bingung-bingung. Nah, ini marginnya kita buat satu semua, atas bawah. Margin, kemudian, oh ya lupa, ini layoutnya kita buat landscape ya, memanjang karena kan sama ini. Nah, 1 cm sudah. Kita buat landscape. Kemudian, nah kita bisa atur mau warna apa backgroundnya. Biasanya dari mana mengganti warna background di MS Word. Warna putih ini langsung saya ganti. Masuk ke menu desain yang 2010 ke atas di desain ini. Langsung ke page color atau page color. Nah, misalkan saya mau warna apa ini, kuning atau sukanya apa, hijau. Nah, seperti ini. Bisa kita atur. Oh, saya biasanya kalau di leaflet itu ada garis tepi. Mau bisa pakai page bordernya juga bisa. Bisa dikasih garis tepi. Bisa pengaturannya di sini. Nah, seperti ini pun bisa. Nah, kemudian baru kita atur mau modelnya leaflet kan ada yang full semuanya satu ini jadi satu, hanya dilempit-lempit aja, hanya di apa lipat-lipat aja,
Atau mau langsung dibagi model 3 juga bisa, atau yang 2 juga bisa. Nah, kalau mau yang full langsung semuanya, ini tinggal kita buat desainnya. Desain kita tambahkan pakai menu insert ini, misalkan dengan shapes untuk judul di sini nanti judul utama. Ini bisa juga ditambahkan biar menarik. Kasih desain-desain yang menarik boleh di sini ditambahkan. Nah, dan campuran warna boleh di sini. Kemudian mau ditambahkan yang lainnya atau seberapa juga boleh. Bisa kita Ctrl D. Sorry, ini ya. Nah, ini kita Ctrl D, kemudian mau kita edit juga bisa. Nah, ini kita ganti-ganti modelnya bisa. Mau segini, di diedit masih bisa ini, teman-teman. Potongannya. Makanya ini tadi, edit shape. Pengaturannya di situ. Seberapa dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan. Mau dilengkungkan atau modelnya mau dibuat seperti apa, ini juga bisa. Nah, mau dibikin yang sesuai kriteria teman-teman boleh tambahkan warnanya beda, misalkan ini. Tanpa garis tepi misalkan. Tinggal ditaruh di mana posisinya. Misalkan seperti ini. Nah, boleh sebagai gradasi-gradasinya dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian baru kita bagi 3, boleh pakai dari menu layout, kemudian columns, ada more columns. Mau dibagi 2, mau dibagi 3 bagian, mengaturnya di sini. Seperti ini aja kan. Kemudian jarak antar ininya, space-nya ini mau diisikan berapa, misalkan 1 cm juga boleh. Seperti ini. Nah, ini sudah ada batasnya. Batas untuk penulisan artinya. Ini tinggal teman-teman coba. Oke. Sampai sini untuk pembuatan background ada pertanyaan. Jadi intinya kalau tema bisa teman-teman tentukan, bisa teman-teman istilahnya apa ya, ambil, tuliskan di situ, dikopaskan. Atau menulis dengan mengikuti pamflet-pamflet yang sudah ada, misalnya teman-teman tinggal teman-teman aplikasikan di situ juga bisa. Tulisannya tinggal diikutkan, dikopaskan, ikuti itu juga boleh. Oke, itu di pembuatan background di MS Word. Teman-teman bisa buat dengan berbagai macam jenis seperti ini. Oke, tinggal 10 menit lagi. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan boleh? Penulisan sama, tinggal ditulis aja kan. Ini taruh ke belakang. Tuh, pakai ini boleh. Pengaturan ada di sini. Bisa mau taruh di behind, mau taruh di depan, ini bisa, nggak masalah. Ya, tinggal di penulisannya. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh. Silakan teman-teman masukkan tulisan seperti tadi. Ya, silakan. Itu nanti kalau yang pakai Word, format penyimpanannya apa ya, Pak? Pakai Word aja. Format penyimpanannya. Tetap di MS Word. Kalau yang Corel juga Corel. Jadi kan bisa dikumpulkan di Classroom-nya, bisa dimasuk di situ. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang lainnya, boleh bertanya silahkan. Yang mau bertanya boleh. Nah, ini misalkan ketutup. Nah, ini taruh ke belakang bisa. Bring to behind text. Nah, ini. Ini juga sama. Behind text. Di belakang tulisan.
tinggal diatur penulisannya aja. Mau seberapa, ya sudah diatur ininya. Penulisan ini. Seperti itu. Menghilangkan garis merah, masih ingat pakai apa? Review, language, set proofing language, pilih yang Indonesia. Selesai. Nah, ini. Ini sudah terbatas 3 bagian ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman nanti coba praktekkan. Kemudian yang terakhir untuk ujiannya minggu pekan depan ya. Pekan depan ujiannya teori, boleh nanti mau pakai kisi-kisi atau enggak juga boleh. Kalau mau butuh kisi-kisi ya nanti si pennya bisa menanyakan ke saya kasih filenya kurang lebih seperti apa. Terus saya hilang. Nah, mana ini? Putus gambar saya nggak apa-apa. Baik, untuk sebagai pertemuan terakhir ini kita informasikan seperti yang di awal dulu. Ya, silakan teman-teman mengisikan form yang pernah dikirimkan dari Pak Arief. Itu adalah form terkait data teman-teman nanti bagi yang akan mengambil sertifikat. Jadi teman-teman silakan bagi teman-teman yang tidak mau istilahnya ada pilihan di situ kan, mau mengambil sertifikat atau tidak boleh. Nah, bagi teman-teman yang mau ambil sertifikat dulu biayanya diinformasikan berapa 50 ya, itu untuk 2 sertifikat. Jadi teman-teman nantinya sebelum lulus ketika mau di semester akhir teman-teman akan mendapatkan sertifikat komputer untuk Office dan juga untuk desain. Jadinya teman-teman lulus sudah nggak usah repot lagi nyari-nyari, nggak usah repot seperti itu. Jadi pihak kampus kan harapannya seperti itu. Jadi teman-teman sudah mempunyai sertifikat komputer ketika lulus. Jadi nggak perlu lagi repot-repot setelah lulus baru nyari-nyari sertifikat, kursus lagi. Mau ngelamar kerja nggak punya sertifikat komputer, nyari lagi. Nah itu kan juga merepotkan teman-teman. Nah, makanya dari kerjasama pihak kampus Kusuma Husada dengan istilahnya Istibank sebagai penyedia untuk sertifikat, nah sama di situ. Kemudian dari pengajar dan lain sebagainya juga diambilkan dari situ, makanya teman-teman diarahkannya nanti bagi yang mau ambil sertifikat dengan biaya segitu bisa diperoleh di semester akhir nantinya. Jadi enggak dicetak sekarang, tapi tahunnya kan agak mundur nantinya. Jadi tesnya sekarang, pembiayaan sekarang, tapi pengambilannya nanti pas teman-teman mau lulus di situ. Nah, itu. Jadi ya tujuan dari kampus ingin memudahkan teman-teman gitu aja sih. Nah, silakan nanti segera diisikan yang belum mengisikan. Sebenarnya kemarin sudah dibatasi sama Pak Arief ya. Kamera saya nggak muncul ya. Bentar, saya ganti kamera. Boleh. Oke, ganti kamera. Oke, bisa. Oh, ketinggian. Oke, baik. Siapa yang mau bertanya boleh. Terkait materi tadi boleh, terkait sertifikat boleh. Karena waktu kita mau habis, tinggal 3 menit. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak masih ragu-ragu atau gimana ya? Monggo silakan. Nanti tinggal dibatasi itu waktunya.
Pak, mohon maaf mau bertanya lagi. Iya, Mbak Herlinda boleh. Tanya apa Mbak Herlinda? Itu nanti kalau yang mau buat sertifikat Hmm? Pembuatan sertifikat, gimana Mbak Herlinda? untuk pembayarannya bagaimana? Itu seperti yang kakak tingkat Anda tahun-tahun kemarin melalui SIPEN ya. Jadi nanti kita koordinasikan, SIPEN memfasilitasi itu, kemudian dari SIPEN biasanya menyerahkan ke bagian prodi. Nah, nanti ditampung ke prodi. Jadi bukan satu persatu membayar, istilahnya apa ya, membayar administrasi ke prodi, tapi dari SIPEN-nya itu nanti ketika sudah masuk ya, jadi masalah kan semester depan kah atau semester depan berikutnya, kan ketika sudah masuk silakan dikumpulkan melalui SIPEN, kemudian SIPEN-nya menyerahkan ke prodi. Nah, nanti akan prodi yang akan mengkoordinir itu semua. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau yang tahun-tahun kemarin, yang setahun 2 tahun kemarin ya 90% ambil 100% ambil semua. Kalau yang tahun kemarin ya memang memudahkan seperti itu aja sih. Mudah teman-teman ketika lulus punya sertifikat tanpa harus repot-repot lagi, kursus lagi, ngulang lagi, ataupun lagi wah langsung butuh ini ada lowongan membutuhkan ada syarat sertifikat komputer juga, wah, baru nyari-nyari. Nah itu kan juga merepotkan teman-teman biasanya itu. Ya yang lainnya boleh bertanya silahkan. Tinggal 1 menit waktunya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Any question? Mbak Salsabila, Mbak Alicia, Mbak Fitri, any question? Not yet. Mbak Gendung, Mbak Widya, tidak ada pertanyaan. Mbak Yuliana. Oh, dari sambil tidur, Mbak Dewi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Semoga apa yang saya sampaikan, saya Pak Arif, Pak Nur, dari awal hingga akhir ini bisa teman-teman manfaatkan nantinya, baik untuk di perkuliahan, di tugas akhir, skripsi, nanti bisa dimanfaatkan terkait di Word-nya, Excel, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata selama ini dari kami para pengampu. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, saya lihat presensinya ada 47. Terima kasih, Pak. Iya. Baik. Terima kasih. Iya.